Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nina Rostiana, tentunya dalam dialog khusus. Pemirsa, dalam dialog khusus kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemeriksaan kehamilan pada masa pandemi seperti saat ini. Mengingat selama masa pandemi COVID-19, angka kehamilan ibu mengalami peningkatan di setiap daerah. Tentunya untuk membahas tentang bagaimana pemeriksaan kehamilan saat pandemi saat ini, kita sudah menghadirkan narasumber di bidang ahlinya bersama Dr. Leonanta SPOG. Halo dokter, terima kasih Anda sudah hadir di dialog khusus ini. Nah dokter, hari ini kita akan membahas pemeriksaan kehamilan pada masa pandemi di saat seperti ini ya dok. Ya. Langkah apa yang harus dilakukan ibu hamil pada saat masa pandemi seperti saat ini? Iya, untuk ibu hamil sebenarnya tidak jauh berbeda untuk masa sebelum pandemi. Namun kita di sini mungkin lebih mengutamakan ada tambahan seperti protokol yang sudah Protokol diutarakan, kesehatan ya? iya, yang diutarakan oleh pemerintah sendiri. Itu merata tidak hanya untuk pasien biasa, tapi juga pada pasien khususnya ibu hamil. Oke. Seperti itu. Tapi tetap kita mengacu pada pemeriksaan kehamilan yang sebelumnya sudah kita terapkan, yang melalui ada sederhana seperti kita lihat buku KIA yang sudah pernah kita pakai sebelumnya, itu tetap kita gunakan seperti itu. Mulai dari identitas, biodata, faktor risiko ibu, baik dari orang tua dan faktor risiko ibunya sendiri selama hamil ini, untuk nanti persiapan untuk kelahirannya nanti yang akan dia tempuh seperti itu. Nah oke. Si ibu hamil ini baru mengetahui dirinya hamil Ya. itu, apakah harus segera periksa ke dokter atau boleh menunda dulu untuk pemeriksaan ke dokter di masa pandemi seperti ini, dok? Baiknya kita melihat dulu ya, tidak semua pasien itu sama, karena tiap pasien itu mempunyai karakter yang berbeda. Oke. Mulai dari umurnya saat dia hamil seperti apa, ada faktor yang resikonya sudah masuk umur 40 atau di bawah masih usia produktif. Jadi kita lihat dulu faktor-faktornya yang harus kita lihat selama nanti dia akan hamil ke depannya. Terus juga ibunya bekerja atau tidak, dia tinggalnya juga di lingkungan seperti apa. Nah, terlebih kalau memang pasien ini sudah mulai tahu hamil, mulai dari contohlah minimal dia sudah tidak haid lagi. Nah, untuk Sudah pemeriksaan tespek. betul sekali. Untuk mengkonfirmasi boleh untuk penanganan pertama di bidan terdekat sudah bisa untuk memastikan dia hamil. Tapi kalau misalnya dia tidak yakin untuk haidnya, boleh untuk konfirmasi dengan dokter spesialis kandungan untuk memastikan dia hamil atau tidak. Oke. Seperti itu. Nah sebaiknya nih dok, berapa kali selama masa pandemi ini berapa kali ibu hamil boleh melakukan pengecekan ke dokter? Ya, pada dasarnya sih kita minimal sekali itu sesuai yang kita sudah cantumkan di buku pemeriksaan ibu hamil, minimal sekali itu 3 kali dalam selama kehamilan, minimal itu. Minimal Tapi kalau 3 kali ya? iya, saat trimester pertama, kedua dan ketiga itu nanti ada dibagi lagi sebenarnya, tidak hanya periksa hamil seperti yang biasa, kami harus mencantumkan seperti misalnya pemeriksaan ultrasonografi untuk memastikan bayinya baik, perkembangannya baik, tidak ada kelainan di bagian anatominya, dan juga untuk memeriksakan ibunya juga. Kita melihat dari pemeriksaan laboratorium yang bisa kita lakukan di minggu-minggu kehamilan, seperti mulai dari 12 minggu atau 20 minggu. Itu seperti itu yang dilakukan. Dan mungkin ada beberapa yang harus kita tambahkan apabila ibunya mempunyai faktor risiko. Oke. Dari orang tua atau ada faktor risiko dari kehamilan sebelumnya, seperti itu. Jadi kita tetap mengacu pada pemeriksaan hamil sebelum COVID. Namun di saat COVID ini kita benar-benar memaksimalkan atau ibaratnya waktu kunjungannya yang kita efektifkan. Kalau bisa memang tidak terlalu sering karena takut terpapar baik di jalan maupun di rumah sakit saat kunjungan, seperti itu. Oke. Nah, cara aman untuk ibu hamil sendiri nih dok saat melakukan pemeriksaan ke dokter selama masa pandemi ini? Iya. Karena banyak ibu hamil yang merasa khawatir ke dokter gitu. Iya. Takut terpapar atau apa Benar, gitu dok? iya. Di lapangan memang seperti itu. Jadi selama hamil, ibunya pun ada beberapa yang saking takutnya dia tidak memeriksakan Nah, itu yang hamilnya. ditakutkan.
Dia nanti akan datang pada saat bulannya, karena dia takut sekali sama masa COVID ini, takut terpapar. Sebenarnya untuk kunjungan sendiri kita memang tetap mengacu pada protokol yang sudah dicantumkan pemerintah, tetap memakai masker, Jaga jarak ya, Dok, ya. jaga jarak, apalagi ibu hamil tetap harus lebih lebih ketat lagi, dan selalu cuci tangan. Karena ibu hamil ini pasti akan lebih sering makan kan, jadi mau dia memegang apa, kalau bisa cuci tangan, seperti itu. Oke, nah kan ibu hamil ini hormon atau kondisi tubuhnya, imun tubuhnya bisa dibilang lemah ya, Dok, ya, selama hamil. Ada yang lemah, ada yang tidak. Nah, suplemen seperti apa nih, Dok, yang harus dikonsumsi ibu hamil agar daya tahan tubuh mereka tetap ekstra kuat selama masa pandemi ini? Ya, untuk ibu hamil secara personal kan beda ya sebenarnya. Ada yang ibunya memang dia di rumah aja atau ibu rumah tangga, ada yang ibu hamil dengan dia masih bekerja, baik itu dia masih di kantor atau bekerja dari rumah. Iya, jadi itu kita balik lagi ke aktivitas ibunya. Tapi pada dasarnya untuk suplemen ibu hamil ya kita wajibkan untuk berdasarkan minggunya, itu kayak misalnya pertama ya untuk hamilnya dulu, seperti asam folat di minggu-minggu awal, dan asupan kayak kalsium dan zat besi. Itu untuk yang lainnya kita melihat dari nanti kegiatan seperti apakah ibunya akan kurang darah atau seperti apa, ya kita akan disesuaikan dosisnya, baik zat besinya ataupun kalsiumnya. Jadi kalau untuk suplemen pastinya untuk meningkatkan imun ya kita tidak berpatokan sebenarnya, tapi bagaimana satu ibunya juga harus istirahat disesuaikan, ya, iya. Terus makannya, prinsipnya sebenarnya seperti ini, kalau di lapangan ibu hamil harus makan banyak, memang makan banyak, tapi kita harus lihat juga bukan sekadar banyak, tapi yang bergizi, gitu. Jadi kita lihat kandungan gizinya. Oke, baik Dokter, masih kita lanjutkan pembahasan tentang pemeriksaan kehamilan pada saat masa pandemi ini ya, Dok, ya. Tentunya sesaat lagi masih di dialog khusus, masih bersama saya Nina Rostiana dan Dr. Leonanta SPOG. Sesaat lagi masih akan kembali. Kembali lagi bersama saya Nina Rostiana, tentunya masih bersama Dr. Leonanta SPOG, masih di dialog khusus dan masih membahas tentang pemeriksaan kehamilan di masa pandemi saat ini. Baik dokter, kita lanjutkan kembali obrolan kita yang tadi terakhir tentang kita membahas tentang suplemen seperti apa yang harus dikonsumsi ibu hamil agar daya tahan tubuh kita tetap kuat ya, Dok, ya. Selain makanan, ibu hamil memang dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dan seimbang. Apakah ada vitamin-vitamin tertentu untuk menambah daya tahan tubuh untuk ibu hamil di masa pandemi saat ini? Kalau untuk spesifik daya tahan tubuh sih tidak, tidak secara teori tidak ada. Cuman memang selama hamil ini asupan suplemen mineral yang memang harus wajib masuk seperti zat besi dan kalsium itu yang memang harus dapat gitu. Jadi nanti kan akan berpengaruh bagaimana kadar laboratorium ibunya saat hamil. Nanti kita lihat apakah ibunya masuk ke kategori anemia atau tidak, seperti itu. Kita sebenarnya pemberian itu diberikan supaya ibunya tidak jadi jatuh ke anemia, seperti itu. Di masa pandemi ini ibu hamil yang takut untuk rumah sakit ya? Apakah dan dianjurkan, mungkin ada yang menganjurkan untuk konsultasi online. Apakah dengan konsultasi online saja cukup? Kalau untuk konsultasi online kita lihat dari gejalanya. Sebenarnya kalau misalnya ada keluhan-keluhan ringan selama ibu hamilnya mengatakan, oh dok ada keluhan A, seperti itu. Nanti dokternya pun akan menjawab sepertinya, oh ini memang ada gejala ringan seperti apa. Nah itu nanti akan dari dokternya sendiri, boleh untuk konsultasi online. Tapi kalau misalnya terlalu membahayakan seperti ada perdarahan, ada keluar air yang kita curigai air ketuban, atau gerakan bayinya yang berkurang, ataupun ibunya ada yang mengeluhkan seperti
pusing yang berkepanjangan, sebaiknya langsung ke tempat fasilitas kesehatan. Kalau bisa memang ada dokter spesialis kandungan, tidak hanya sebatas online, seperti itu. Nah, di masa pandemi ini tadi kan dokter bilang kalau misal ibu hamil yang tidak mengalami keluhan yang lumayan berat bisa dengan melalui online, dan kalau ada keluhan atau masalah di kandungan itu baru ke rumah sakit. Nah, semisal ibu hamil memiliki masalah dalam kandungannya yang cukup berat dan harus cepat-cepat mendapatkan tindakan dari dokter itu sendiri. Namun kan di masa pandemi ini prosedurnya tuh harus panjang tuh dok ya. Nah, apakah harus mengikuti prosedur COVID-19 dulu atau memang harus segera ditindak gitu? Ya, sedangkan si ibu hamil ini harus mendapatkan penanganan segera. Baik. Untuk penanganan kan sebenarnya kalau ibu hamil ini kita mengacu pada dua. Apakah itu ke ibunya, gawatnya, atau ke bayinya, seperti itu. Nanti kan akan diperiksa. Namun dengan adanya COVID ini, memang kita lebih menambahkan satu lagi, tidak hanya pasiennya juga, tapi si tenaga medisnya dan pasien-pasien yang lain. Sebaiknya memang tetap mengikuti protokol yang ada, seperti kita melihat adanya screening biasanya pada pasien-pasien yang akan melakukan tindakan, baik itu di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan, khususnya nih ibu hamil, tetap harus dilakukan. Untuk kedepannya, apabila misalnya pemberatnya ini, seperti kan kita tahu ibu hamil ada yang dengan preeklamsi, yang tekanan darah tinggi, betul. atau ada gawat darurat di bagian bayinya yang mengancam nyawa bayinya, sebaiknya memang ditangani. Tetapi untuk tetap alurnya disempatkan untuk memeriksakan tetap screening seperti itu. Karena kita takutkan di era pandemi ini pemberatnya itu tidak berjalan sendiri, tapi memang sudah ada COVID-19 yang menyertai ibunya itu yang kita takutkan. Seperti itu. Dokter bilang kan harus screening, sedangkan si ibu hamil yang memiliki resiko atau memiliki masalah dalam kehamilannya ini belum sama sekali melakukan screening atau apa, itu harus segera ditindak atau memang ikuti prosedur dulu? Tidak, jadi seperti ini, kalau misalnya ada gawat daruratan, otomatis pasti kita akan penangani dulu. Baik ibunya maupun bayinya. Jadi mungkin penanganan pertama ya seperti kayak resusitasi ibu ataupun resusitasi bayi. Sembari nanti dokternya pun akan mendiagnosa apa sih yang dialami sama ibu ini. Nah, di sisi lain nanti sembari memeriksa diagnosa, dokter atau tenaga medis lainnya pasti akan melakukan screening. Jadi berjalan bersamaan seperti itu. Menangani si pasien terlebih dahulu sambil berjalan melakukan screening itu sendiri. Iya, satu jalan gitu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Yang penting nih si ibu hamil dapat tindakan dulu ya dok ya. Nah, tips aman dokter untuk pemeriksaan kehamilan saat pandemi ini? Tips aman apabila tidak ada keluhan atau tidak ada faktor risiko sebelumnya, boleh untuk dilakukan paling tidak minimal 3 kali. Apabila mau online, boleh dilakukan di tempat fasilitas yang memang menyediakan online. Karena tidak semua seperti puskesmas tidak ada online. Iya, betul. Karena kita banyak yang dan online pun harus memiliki persyaratan bahwa si ibu hamil ini aman-aman saja ya dok ya, tidak memiliki masalah lain. Seperti itu. Dan juga memang satu lagi untuk online ini, pasien pun harus jujur akan dirinya sendiri, karena kita tidak tahu apa yang akan kita nilai kalau pasiennya hanya setengah-setengah. Itu. Apakah pasien hamil ini harus wajib sebelum dari awal kehamilan harus wajib melakukan tes si COVID-19 ini agar kita dari pasien dan dokter harus sama-sama aman, supaya sama-sama aman dari virus ini dok? Ya, balik lagi kita dengan penanganan yang pemerintah sudah lakukan. Apabila memang selama hamil tidak ada masalah, memang tidak kita wajibkan, paling nanti untuk persalinannya. Tapi apabila pasiennya pernah, kan kita akan menanyakan biasanya untuk screening apakah pernah berkunjung ke tempat daerah yang COVID, atau ada keluarga yang terpapar, atau si pasiennya pun berhubungan dengan pasien yang COVID. Nah, itu mau tidak mau harus dilakukan screening dari awal, walaupun dia minggunya masih, umur kehamilannya masih awal seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita melakukan pemeriksaan apabila pasiennya ada
berhubungan dengan paparan seperti itu. Oke. Nah, untuk dokter sendiri kan dokter Leo ini kan khusus kandungan juga ya. Betul. Apakah selama praktek dokter menerapkan protokol kesehatan kepada pasien hamil selain 3M itu? 3M, 3M-nya tidak hanya di rumah sakit atau saat periksa aja, tetap apalagi ibu hamil. Karena kan masih banyak ibu hamil di luar sana yang dia masih aktivitas, mau ke pasar, mau apa, tetap sebaiknya yaitu satu untuk pasiennya. Ya kalau untuk kita tetap kita pakai sesuai dengan level penanganan pasien yang kita perlukan seperti itu. Oke, baik dokter, pembahasan kita akan lanjutkan ya dok ya. Masih banyak pertanyaan tentang pemeriksaan kehamilan di saat masa pandemi saat ini. Pemirsa, Dialog Khusus masih akan kembali, tentunya masih bersama saya Nina Rostiana dan Dr. Leonanta SPOG sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi di Dialog Khusus masih bersama saya Nina Rostiana dan tentunya bersama narasumber kita Dr. Leonanta SPOG. Baik dokter, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemeriksaan kehamilan di saat pandemi saat ini ya. Tadi kita sudah di pertanyaan tips aman pemeriksaan kehamilan saat pandemi. Ya, gitu. Apakah membataskan jumlah pasien atau seperti apa? Mungkin di awal-awal iya, namun sejalannya yang sudah dicantumkan pemerintah mungkin pada pasien juga mereka udah lebih disiplin ya, terutama ibu hamil. Jadi kita sesuaikan saja dengan kedatangan, tapi memang tidak terlalu banyak untuk kunjungannya seperti itu. Nah, selama masa pandemi ini selain ibu hamil yang melakukan konsultasi ke dokter, apakah ada pasien yang hanya memeriksakan kondisi kandungannya? Apakah ada yang untuk program kehamilan mereka atau untuk memasang alat kontrasepsi? Iya, memang di saat ini juga di era COVID ini nggak hanya ibu hamil aja, memang tetap untuk yang kandungan tetap mereka harus sesuai dengan protokol, harus memakai masker, harus jaga jarak juga. Kan banyak nih dok pasien yang masyarakat takut untuk rumah sakit, jadi dan banyak juga pemberitaan meningkatnya ibu hamil gitu karena mungkin banyak ibu-ibu yang takut ke rumah sakit, ke bidan atau ke puskesmas untuk melakukan KB gitu kan. Nah menurut dokter itu gimana dok? Iya, kita lihat dari jumlah keluarganya. Kalau untuk program keluarga berencana sendiri tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan per pasien sendiri. Baik itu misalnya dia ngambil yang program kayak ada beberapa ibu-ibu nih yang jadwal suntik atau kunjungan untuk kontrol spiral. Kalau memang untuk kayak seperti pemasangan spiral dan kontrolnya boleh kita jarangkan untuk pemeriksaannya. Tapi kalau memang untuk ibu-ibu yang mengambil metode suntik dan harus datang untuk suntik berikutnya untuk mengikuti program, sebaiknya memang tetap harus dilanjutkan apabila dia memang tidak mau untuk hamil sementara seperti itu. Tapi jangan takut untuk tetap mengikuti program keluarga berencananya seperti itu. Intinya dengan menerapkan protokol kesehatan harus tetap ke rumah sakit ya dok ya. Oke, kita kembali lagi di tema kita tadi yang pemeriksaan kehamilan saat masa pandemi ini dok. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melahirkan, baik itu mau melahirkan normal maupun sesar di masa pandemi saat ini? Iya, yang dipersiapkan memang benar-benar kita harus di era COVID ini tidak hanya masalah ibu dan bayinya juga, tapi kita lihat juga persiapan bagaimana nanti di rumah sakitnya, karena kita tidak seperti dulu lagi kan, seperti yang menunggu pasien hanya suami hanya satu. Jadi benar-benar dipersiapkan nanti apabila melahirkan, baik itu normal atau sesar, siapa pendampingnya seperti itu. Terus juga benar-benar dipersiapkan semua data tentang ibu saat hamil, mulai dari hamil awal sampai hamil terakhir. Iya, bila ada pemeriksaan ultrasonografi disertakan,
apabila ada pemeriksaan laboratorium sertakan, apabila ada tulisan dokter yang harus diperhatikan lebih lagi, nah itu harus dicantumkan dan itu harus disampaikan kepada penolong yang akan menolong ibu hamil ini, seperti itu. Oke, semisal ibu hamil ingin sebulan lagi melahirkan Ya. dan baru melakukan tes swab si COVID-19 ini Iya. dan dinyatakan positif. Iya, Nah, betul. itu kan otomatis harus isolasi dulu ya, Dok ya. Iya. Nah, itu seperti apa tuh? Ya, kalau nanti pasien ini, ibu ini kan positif, sudah dibuktikan dengan swab. Otomatis kita selain diisolasi, sebaiknya memang kalau untuk ibu hamil kita isolasinya yang di tempat fasilitas kesehatan. Karena apa? Selain ibunya, kita juga harus memperhatikan bagaimana janin yang ada di dalam ibu ini. Karena misalnya kita belum waktunya untuk melahirkan, belum 40 minggu. Tapi ibu ini sudah terpapar COVID. Betul. Nah, itu harus diobservasi juga, enggak hanya ibunya saja. Jadi nanti ada pemeriksaan rutin seperti ultrasonografi bagaimana, terus juga mudah-mudahan tidak ada perburukan pada ibunya. Jadi bisa kita pastikan ibunya bisa melahirkan tanpa ada faktor resiko yang memperberat si bayi. Nanti selama isolasi ini 2 minggu nanti akan disesuaikan kan pemeriksaannya kembali saat 2 minggu tersebut. Tuh. Nah, sebaiknya di masa pandemi ini ibu hamil itu harus memeriksakan tes COVID-19 ini kapan, Dok? Ya. Apakah sebelum melahirkan atau dari awal kehamilan? Yang satu sekarang kita kalau sebelum melahirkan otomatis sudah ada kita memang untuk diperiksakan. Karena bukan hanya ibunya saja kan, kita melihat faktor penolongnya. Iya, betul. Jangan sampai ibunya memang sudah terpapar, dia tidak mengutarakan bahwa dia terpapar. Nah, itu nanti akan membahayakan orang lain. Itu satu. Dan sebelum melahirkan pun yang seperti dicantumkan pemerintah, apabila ibu tinggal dengan orang yang menderita COVID atau sempat kunjungan, iya betul, dengan yang terpapar COVID, sebaiknya saat itu diperiksakan juga walaupun dia tidak mau melahirkan, masih minggu-minggu awal atau minggu menengah masa hamil, seperti itu. Nah, Dok, untuk setelah melahirkan setelah melahirkan, nah si anak ini, si bayi ini kan harus mendapatkan IMD, inisiasi menyusui dini. Apakah itu selama masa pandemi ini harus dilakukan atau tidak perlu, Dok? Iya, selama ibunya sudah screening, tidak ada gejala maupun bebaslah dari COVID, tetap prosedur IMD tetap bisa dilakukan. Baik itu cara persalinan normal maupun yang sesar bisa kita lakukan. Itu aman untuk si bayi itu sendiri ya? Dengan syarat tidak ada pembuktian bahwa ibunya tersebut menderita COVID-19. Iya. Oke, seberapa besar sih, Dok, resiko ibu hamil terpapar virus COVID-19 ini? Mengingatkan ibu hamil imun tubuhnya agak mengurang ya, menurun gitu. Untuk seberapa besar memang tidak bisa kita bedakan dengan orang yang tidak hamil, ibu-ibu yang tidak hamil. Kalau dibilang untuk peningkatan resikonya sebenarnya sih tidak ada signifikan ya perbedaannya. Balik lagi bagaimana kedisiplinan ibu tersebut seperti itu. Tetap memaparkan 3M-nya selama hamil. Iya, terus juga memeriksakan kandungannya tetap sesuai dengan kebutuhan yang dia lakukan sama hamil, seperti itu. Karena kan banyak pemberitaan yang cukup mengkhawatirkan dan membuat khawatir ibu hamil akan terpapar virus COVID-19 ini ya, Dok ya. Oke, baik dokter, kesimpulan dokter dari pembicaraan kita hari ini tentang pemeriksaan kehamilan di masa pandemi ini, dokter silakan. Ya, untuk masa COVID ini, bila bagi ibu-ibu hamil, memang minimal sekali dilakukan pemeriksaan hamil itu 3 kali, seminimal mungkin. Selama kehamilan 9 bulan itu? Selama kehamilan 9 bulan. Nanti untuk pemeriksaannya bisa disesuaikan apabila tidak ada gejala, misalnya tidak ada faktor risiko pula pada ibunya, boleh dilakukan konsultasi online apabila fasilitas tersebut menyediakan fasilitas online. Namun kalau tidak, boleh kunjungan pemeriksaan hamil, namun tetap dilakukan penerapannya 3M itu, tetap memakai masker, jaga jarak, sama rajin cuci tangan untuk mencegah penularan seperti itu. Dan nanti saat persalinannya
tetap nanti akan ditolong, tetap tidak akan ditinggalkan, asalkan pemeriksaannya tetap diikutin seperti itu. Tetap mengikuti prosedur Iya, COVID-19 betul. itu ya dok ya. Iya. Pemirsa, sekian dialog khusus kali ini, semoga pembahasan dan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Leonanta SPOG ini dapat memberikan informasi bagi para ibu hamil di luaran sana, dan tentunya jangan takut untuk memeriksakan kehamilan untuk rumah sakit. Baik dokter, terima kasih. Ya, Saya Nina sama-sama. Rostiana dan Dr. Leonanta SPOG pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh